Kalau MU menang itu fansnya heboh jebretin, tapi kalau Arsenal kayaknya udah jadi kebiasaan ya, Ji. Bisa dibilang Sevilla adalah lawan terberat MU ya di fase grup ini, dan itu Lawan karena Arsenal. secara ini berita nggak begitu ngangkat, kecuali di Inggris ya. Kalau dia bisa ngalahin City menjadi title contender baru rame. Tapi kalau di Liga Champions Nggak perlu diangkat, yang penting menang terus. ya, Iya. menang prestasinya nggak, itu doang masalahnya pertanyaannya. Fans Chelsea nih, fans Chelsea. Untuk prestasinya kan harus dari awal harus menang-menang dulu. Nggak mungkin lu juara Champions League kalau di Ini bawah bulan kalah-kalah Oktober, semua Ji. kan. Ini bulan Berarti bagus Oktober. ya, Arteta bagus ya, menang Nggak. terus ya. That's different. Lu harus bedakan antara menang dan bagus. Yeah. That's too different. Yang sekarang yang dilihat kan menang-menang dulu. Makanya lu baru bisa juara. Kalau kalah-kalah terus nggak mungkin lu juara kan. Iya. Nah, makanya menang-menang dulu sekarang. Ya kan nggak penting. Tapi kan kalau misalkan menang-menang terus, beda dong. Kalau MU menang-menang terus pasti diangkat. Kalau Arsenal nggak diangkat. Nggak penting juga diangkat Iya. atau enggak. Ya emang apa? Kalau nggak kita nggak akan bahas ini. Masalahnya kita akan bahas ini. Nggak bahas, masih banyak yang bisa dibahas. Nggak mau bahas Arsenal. Nggak mau bahas Nggak mau Arsenal. bahas Arsenal. Kamu nggak mau bahas Arsenal, Kalau santai ngomongin aja. Arsenal ini digendong dua Brazil, tapi kita ngeliat bagaimana Odegaard dulu ya. Tadi yang udah dibahas juga di segmen pertama, atau Kurang. seorang kaptennya Odegaard yang kelihatan main tanpa Nggak nyawa. kelihatan gitu. aja. Iya. Tanpa nyawa. Ini apa yang melihat, apakah memang ada shifting permainan dari strategi Arteta yang membuat Odegaard sekarang perannya jadi berbeda? Gua ngelihatnya karena ada Jorginho di sana. Gua waktu ada Thomas Partey, Odegaard tuh nampak bebas sekali, kayak ada yang nge-cover dia mau ngapain gitu. Dan ya namanya pemain ada harinya gitu. Dari beberapa pekan terakhir emang Odegaard Satu musim. enggak sih kalau satu musim sih. Lu sebut satu pertandingan di mana dia perform 90 menit. Ya, cuman kalau dibilang satu musim 12 berapa game sekarang 12 game Ya, enggak. ya 12 game ini. Ya maksud gua kalau sejauh ini ya beberapa game gue bilang sih 4 5 puncaknya setelah international break yang pertama kemarin, setelah yang kedua juga emang performanya emang menurun banget. Mungkin Awal-awal juga jelek loh. tapi waktu dimainkan dengan adanya Thomas Partey, Rice dan juga Odegaard, gue masih lebih pede gitu dibandingkan dengan Fabio Vieira. Jorginho dimainkan gitu. Makanya beberapa kali Fabio Vieira dimainkan juga karena emang Arteta sadar bahwa sejak beberapa game terakhir emang performanya kurang bagus, dan ini justru sangat berdampak bagi Arsenal di mana musim lalu Odegaard salah satu best performernya, 14 assist 14 gol kalau nggak salah, di atas Kevin De Bruyne di tahun lalu. Artinya bahwa ini pemain yang sangat penting bagi Arsenal, dan saat dirinya drop ini ya keseluruhan tim merasakan dampaknya. That's why gue nggak ngerti kenapa Jorginho masih dimainkan terus apalagi menghadapi game-game penting. Ini yang buat gue. Karena Partey cedera, itu alasannya. Iya sih. Emang cedera lagi dia? Cedera lagi lagi. kemarin. Setelah kemarin nggak main itu ya? Iya. Iya, waktu Chelsea sebenarnya fit loh coach dia. Ya, ada di bench Partey. dia. Ada di bench Waktu waktu lawan ada Chelsea. di Yes, bench. waktu menghadapi Cuma- Chelsea. Makanya gue pikir kemarin main, Iya, ternyata nggak ada, cedera dia makanya. lagi. Atau mungkin Arteta lebih pengen megang banyak bola dengan masukin Jorginho gitu. Maksudnya pengen Enggak ada pilihan di tengah. Lu mau masukin El Neni? ya Fabio Vieira kan ada juga. Fabio Ya, itu Vieira. bukan pilihan Fabio Vieira itu. itu mah. Itu Itu buat bukan ganti Odegaard pilihan. mungkin. Oh, iya. Ya, cuman kalau untuk di DM ya emang Oh, untuk DM-nya Jorginho ya. Iya. Apalagi mungkin nanti next Kan kan bisa satu DM Declan Rice doang. Mereka pernah melakukan itu sebenarnya. pernah waktu menghadapi City juga kan, Iya. menghadapi Chelsea juga kemarin bagus. Cuma kalau selama 90 menit Declan Rice di nomor 6 sendiri berat, Ji. Nah, mungkin nanti menghadapi Sheffield di Liga akhir pekan ini bisa dicobalah gitu. Nama-nama kayak Odegaard diistirahatkan, Declan Rice diistirahatkan gitu. Apalagi nextnya juga ada menghadapi West Ham di Carabao Cup. Ya harus ada rotasi lah, karena Declan Rice nih gue takut cedera karena overuse banget, nggak pernah diganti-ganti loh. Sama mainnya. kayak Saka. Tapi memang Sama dia kayak Saka. begitu kan. Di West Ham pun juga begitu Ya, sebenarnya kan. yang kita takutkan aja gitu, jangan sampai pemain ini kayak ya sekarang lihat Pedri cedera, terus di Barcelona, terus si Gavi cedera, De Jong cedera. Saat midfield ini cedera banyak, ini bisa banyak banget PR-nya. That's why harus dijaga karena jadwal Arsenal bakal panjang banget. Secara sistem berubah nggak sih coach? Tapi membuat dari sisi permainannya, perannya si Odegaard dengan adanya Jorginho misalkan, atau kemarin ada Havertz gitu. Mereka Nggak mencoba berubah, berbagi peran cuman nggak? nggak kompak aja. Kalau berubah enggak. Gini, kalau kita menilai Odegaard itu satu dari kontribusi individual, Ya. dari sisi visinya plus kontribusi cetak golnya. Nah, tiga-tiga itu nggak kelihatan. Saka itu Saka itu kayak kemarin babak pertama stuck karena kombinasi sama Odegaard nggak jalan. Ya. Ditambah nggak ngedukung Ben White. Nah, berkat skill individunya yang di babak kedua baru kelihatan. Cucurella 2-3 kali dilewatin baru ada. Tapi Odegaard ya gue setuju, kontribusinya tahun lalu itu besar sekali. Nah, kalau dia hilang ya repot. Cuman nggak ada salahnya sekali-sekali cadangin dia, masukin Havertz. Lu gue nggak ngelihat mau main 1 DM 2 DM itu kan cuma di atas kertas. Itu hanya murni di atas kertas. Asumsi Havertz
Odegaard sama Rice main, lu pikir Rice nggak ke depan? Ini ke depan juga, tergantung siapa yang ganti posisinya. Tomiyasu lebih masuk ke tengah kemarin, Ben White lebih ke belakang. Nah, terus yang dukung Osaka siapa? Nah, ini kan cuma geser-geser pemain aja. Jadi satu jangan terbuai dengan line up, tapi yang mendukung itu bisa nggak? Nah, pada saat lu bermain dengan sistem 1-2 pemain nggak berjalan, Indiscard Odegaard itu bisa menurun. Butuh skill individunya dari Gapsus kemarin yang ngebantu, Martinelli yang ngebantu. Martinelli dibilang main bagus ya, kemarin not bad lah. Lawan Chelsea lebih jelek mainnya. Jadi ya beruntung menang, dan Sevilla itu nggak sejelek tahun lalu kalau gue bilang, atau awal-awal musim. Apalagi habis ganti pelatih kan. Ya habis ganti pelatih jauh lebih bagus mainnya. Kalau dulu bener-bener, kalau lawan MU itu bener-bener ngincer sayap, crossing itu doang. Nah kemarin mereka bermain lebih, sebenarnya kalau dibilang dari sisi skor mungkin seri lebih layak ya. Tapi ya Arsenal bisa cetak 2 gol walaupun habis itu digempur terus. But that's okay, that's football. Saka menurut lo emang karena faktor cedera kemarin belum balik perkebugarannya dan juga apa ya fisiknya, jadi membuat dia belum bisa maksimal. Gue ngerti kenapa pemain Arsenal Saka kemarin emang kurang oke, karena kita tahu backnya Sevilla ini kan back yang bukan speedster gitu ya, back yang back klasik lah gitu, yang emang bagus untuk menjadi ball stopper. That's why di game kemarin Arteta sadar bahwa ini harus dikasih umpan daerah terus, di mana Martinelli lari, Gabriel Jesus lari, dan Saka sebenarnya bukan tipe pemain yang dikasih terupas dari lari juga, bukan. Dia mendingan kayak Salah lah gitu. Salah beberapa kali bagus, cuman dikasih bola dia cutting, dia nge-shoot atau dia drive masuk ke dalam. Nah, that's why kenapa kemarin banyak terupas itu, karena ya emang Gudel, Ramos, Acuna, terus sama Jesus Navas ini bukan pemain yang adalah pemain yang kalau diajak lari enak gitu. Nah, secara permainan terupas Arsenal cukup berhasil. Harusnya emang bisa bikin lebih tajam, karena lini tengahnya pun Arsenal juga unggul. Cuman emang kualitas dari lini depan Arsenal gue justru mempertanyakan sih, harus berakhir dengan kayak kata coach tadi, bahwa skill individu kadang-kadang nolong ya. Di game kemarin menghadapi Sevilla, pada akhirnya skill individu kayak Jesus yang tiba-tiba curling the ball, dan gimana skill individu dari Jesus juga ngasih terupas yang juga cukup bagus di membelah 2 box itu. Martinelli lari bisa ngegocek kiper, itu kan skill individu antar 2 pemain gitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh klub saat dia deadlock, dan kemarin Arsenal tuh deadlock menghadapi Sevilla, dan 2 pemain ini bisa menjadi pembeda. Cuman gua nggak mau menafikan bahwa kalau lu bikin gol berarti lu paling berdampak. Buat gue pemain paling berdampak kemarin Declan Rice sama Tomiyasu. Dia benar-benar jadi pemain yang bagus baik bertahan maupun menyerang. Cuman orang kan ngeliatin siapa yang bikin gol, dia yang paling berdampak. Pemain ini hampir nggak bikin salah. Declan Rice nggak diganti-ganti, tetap bermain bagus. Tomiyasu ditaruh di kiri, di kanan, baik di tengah juga sama-sama bagusnya. Ya gue harap 2 pemain ini 2 pemain yang jangan sampai cedera lah musim ini, karena penting sekali peran. Satu hal yang positif yang dilakukan Arteta itu ganti Zinchenko dengan Tomiyasu. Ya gue harap sih bakal sering-sering dimainkan. Itu hal yang positif, dan gue harap Odegaard diganti dengan Havertz. Atau dengan Zinchenko di tengah juga bisa juga. Enggak, jangan. Zinchenko itu passingnya jelek banget. Serius ya? Bener-bener jelek banget. Sering kepotong, speednya terlalu lambat. Kalau nggak salah passing, gampang banget di counter. Dalam posisi dia terlalu rentan. Suruh belajar passing dulu lah. Tapi kalau Gapsus ini kan udah lama juga rasanya nggak nyetak gol yang benar-benar krusial, dan ini kalau dulu tahun lalu dia sempat gak nyetak gol juga cukup lama, tapi perannya juga kerasa, ngebuka ruang, ngasih assist, kelihatan agresivitasnya. Tapi belakangan juga dia nggak nyetak gol, agresivitasnya juga nggak kelihatan, buka ruangnya juga nggak begitu kelihatan. Apa yang menurut lo? Apakah emang dia kebugarannya nggak pernah bagus, atau memang nah ini dia ketika main di sayap juga nggak bisa nyaman gitu? Posisinya setiap minggu berubah, kadang di kiri, kadang di tengah, kadang di kanan. Kalau dia itu nggak, gue bilang dia tuh nggak dapet dukungan. Dia harus terlalu bermain sendiri. Kemarin itu apa dukungannya? Kemarin 2 kali menciptakan 2 peluang besar, dia sama Martinez itu kan berskill. Dia tuh nggak ada yang dukung harus datang dari siapa? Di awal musim Havertz sama Odegaard dua-dua nggak deliver, maka dari itu gue nggak setuju sama Aldi. Gue bilang dari awal itu Odegaard nggak main bagus dalam arti banding musim lalu ya. Dan mungkin dia nggak jelek mainnya, tapi tidak seperti untuk bisa mendukung. Semua striker itu butuh dukungan. You name it lah. Mau dari Benzema, dari siapapun yang namanya striker itu butuh dukungan. Nah,
si Gapsus ini nggak dapat dukungan sehingga dia harus bekerja keras, turun ke bawah, kiri kanan dan lain-lainnya. Pada saat lu ketemu kena corner atau apa, posisinya kan nggak dijaga banyak orang, ya kan? Maka dari itu terjadi 2 kali counter, 2 peluang. Tapi kalau seandainya ketemu tim yang lebih low block atau kan sulit. Ya. Nah itu kembali lagi ke sayangnya Havertz tidak memberikan apa yang diharapkan dan Odegaard lagi menurun, tusuk gigi, apalagi dia nggak bisa diharapkan sama sekali, ya kan? Emil Smith Rowe nggak dicoba terus, Emil Smith Rowe. Smith Rowe juga menghadapi Chelsea kan dicoba. Iya, coba juga. sekali-sekali dicoba nggak apa, tapi Odegaard ini harus dicadangin. Itu penting untuk cybornya, bahwa lu udah berkali-kali gue kasih kesempatan, lu nggak perform, silahkan cooling down dulu. Biar dia merasa bahwa gue melihat ini anak manja. Ini anak bukan lahir dari keluarga miskin. Iya, Jadi gue tidak melihat dia itu punya fighting spirit yang didapatkan oleh pemain yang kayak Gattuso, Seedorf atau Davids yang benar-benar harus fight untuk posisinya. Ya, kita lihat nanti apakah Arsenal bisa lebih baik lagi secara permainan, karena banyak pemain yang kelihatannya masih underperform kayak Odegaard, Gapsus, dan mungkin Saka pun juga habis cedera juga belum kembali ke performa terbaiknya. Tapi kita lihat apakah dia bisa sebaik secara performa kayak rival kotanya, ada Tottenham Hotspur ya? Ya ada Spurs dong yang masih nyaman kayaknya di puncak klasemen ya. Tapi kalau lu ngelihat kombinasi Maddison sama Son gimana? Ini kan salah satu kombinasi tertajam ya sekarang musim ini ya. Ya, dan ya buat yang suka statistik, suka data ya, nama Maddison dan Son ini ada di top-topnya Premier League saat ini, di mana XG-nya juga lumayan bagus, sepeninggal Harry Kane. Kita harus ingat lagi bahwa ini klub dengan pelatih baru, dengan kondisi striker utama mereka hilang. Mereka bisa langsung bounce back dengan kondisi mereka sekarang topping the league, nggak pernah kalah, menghadapi Arsenal, menghadapi MU udah juga masih unbeaten dan masih bagus mainnya, luar biasa juga. Gimana Ange Postecoglou juga memberikan apa ya? Gue sih ngeliat buat fans Tottenham di awal musim ini, gue ngerti kenapa pada pede, yakin, karena masih ada permainan juga mereka berubah dari musim lalu, lebih atraktif, bukan lebih atraktif, lebih berani nyoba untuk lebih nyerang, berani lebih nggak negatif football lagi kayak seperti tahun lalu bolanya Conte. Tapi di beberapa game terakhir emang menunjukkan performa yang luar biasa bagus sih Tottenham ini, dan adanya si Maddison bersama Son juga, mereka XG-nya juga luar biasa bagus. Artinya apa? Shot mereka ini sekarang nomor 1 di Premier League loh. Dia rata-rata Tottenham ini 18 game per shot. 18 shot per game. Paling tinggi. Artinya apa? Semua pemain ini berhak dan punya peluang untuk melakukan tendangan. Artinya apa? Mereka nggak tergantung dengan 2-3 pemain. Mereka bisa banyak sekali pemain yang bisa nge-shot. Itu kebebasan seperti ini nggak banyak dilakukan oleh klub-klub besar di Premier League. City salah satunya yang bisa melakukan itu. Arsenal paling ya di Martinelli lagi, di Saka lagi, di Jesus lagi, penyerang-penyerang mereka aja gitu. MU ya apalagi, udah lama kita nggak lihat penyerang-penyerang MU bikin gol. Ini yang beda dengan tim-tim lain, di mana Tottenham ini rata-rata semua orang bisa nge-shoot dan kadang rata-rata juga perform gitu para shooternya. Mungkin karena faktor ini coach, mereka bermain tanpa beban, nggak ada ekspektasi, nggak ada beban, apalagi baru tinggal Harry Kane. Nggak gini, kita bicara fakta ya. Gue 3 kali menang taruhan karena lawannya pegang Spurs. Dan itu semua di awal musim kan. Itu semua di awal musim. Dan kalau lu bilang sekarang lagi produktif, iya, I agree. Kalau dibilang Spurs mainnya bagus dibanding musim lalu, iya. Tapi gue nonton beberapa kali Spurs main, nggak sebagus yang orang pikir. Nggak selalu dominan, nggak ada. Lawan Arsenal, babak pertama harusnya 2-0 itu. Mereka nyaris nggak pegang bola. Peluang pertama langsung gol. Terus kalau lu bilang bicara average rata-rata 18 shots, gue tidak lihat Maddison sama Son cetak 18 shot waktu lawan Arsenal di sana. Nah kalau bilang rata-rata artinya lawan tim gurem bisa 30 shots, yang lawan tim kecil mungkin sampai 5-6 shots, ya kan? Maka dari itu jangan terlalu percaya data dan XG bullshit semua itu. Lu harus lihat per match seperti apa, lawan tim kecil seperti apa, lawan tim besar pada saat tim lu main bagus seperti apa, pada saat tim lu jelek seperti apa, baru bisa ambil keputusan. Kalau tim lu main jelek, lu masih punya kontribusi di situ kualitasnya. Oke, jangan dipukul rata dengan semua match average itu. Itulah kenapa gue nggak suka data. Ya, tapi minimal. Tapi lu benar karena lu hanya menyampaikan apa yang orang bikin kan. Tapi kalau dibilang sekarang Spurs lagi honeymoon ya, dan
it's almost every year. Awal-awal musim selalu begitu. Habis itu ngedrop. Makanya gue 3 kali menang tiket. Ya bedanya Karena sekarang itu. kan orang banyak yang lebih mendiskreditkan dia kan. Kalau dulu kan Pasti. waktu lo taruhan tiket kan dengan iming-iming Jose Mourinho di sana, terus yang Iya. kedua siapa? Conte. Conte Conte. di sana. Santo. Ya memang secara pelatih punya CV besar, nama-nama ada Harry Kane masih Iya, di sana, iya. belanjanya juga cukup oke. Kalau sekarang kan tahun ini belanjanya banyak yang nggak percaya nih, kayak ada Manor iya. Solomon, Udogi. Vicario dari Empoli, dan pemain lainnya orang nggak ada yang tahu, dan ditinggal Harry Kane udah kayak dibilang 50% kekuatan dari Spurs hilang, tapi sekarang mereka tetap ada di puncak klasemen. Ini membuat orang bertanya-tanya sampai kapan nih honeymoon period dari Spurs. Ya, kita lihat aja nanti sampai kapan. Betul. Nah, kalau menurut kalian Jebret Tim, kira-kira Spurs musim ini akan punya trofi kah? Nah, nanti kita lihat ya. Kalau Taufik dan juga Raffi sih jelas, masing-masing udah punya gelar. Yang satu Lordnya tenis selebriti, ya sedangkan Taufik juara Olimpiade dan juga juara dunia badminton. Mereka akan bertarung di The Juara, The God Match. Jebret Tim, kalian siap-siap ya. War tiketnya buat 29 November nanti. Tuh, catat tanggalnya. Oke, setelah ini kita masih punya topik lainnya Jebret Tim. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Bisa tebak? Langsung aja kita lanjut ke next episode.